Oke, dalam soal tersebut disajikan gambar rangkaian seperti ini. Kemudian soalnya berdasarkan gambar di atas, besarnya arus listrik pada setiap percabangannya adalah, itu ada pilihan A, B, C, D. Oke. Dari gambar tersebut kita tentukan arah loopnya terlebih dahulu. Diketahui dari gambar tersebut untuk GGL 3 nya ini lebih kecil dibandingkan GGL 1 dan GGL 2, sehingga dapat kita gambarkan loopnya sebagai berikut. Nah, untuk loop 1 arahnya searah dengan jarum jam, sedangkan untuk loop 2 arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, kalau sudah kita tentukan arahnya, maka nanti arah arus dalam tegangan turunannya nanti mengikuti arah loop. Misalkan di loop 1 ini nanti arah arusnya seperti ini, searah dengan jarum jam. Demikian juga pada loop 2 ini, nanti arah arus listriknya nanti akan mengikuti arah loop 2. Akhirnya seperti ini, berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, kalau sudah kita tentukan arah loopnya, baik itu loop 1 maupun loop 2, maka dari gambar ini dapat kita tentukan persamaan. Yang pertama adalah persamaan hukum Kirchhoff 1, bahwa I3 ini masuk pada percabangan ini, maka dia akan bercabang menjadi 2 menuju ke I1 dan menuju ke I2, sehingga kalau kita tuliskan I3 sama dengan I1 plus I2. Ini sebagai persamaan 1 nanti. Kemudian untuk persamaan loop kita gunakan hukum Kirchhoff 2, yaitu jumlah GGL yang ada pada loop itu kemudian ditambahkan jumlah tegangan turunan pada loop tersebut. Oke, kita lanjutkan. Untuk persamaan loop nanti kita harus tahu tentang kutub ini. Nah, kutub pada GGL ini digunakan untuk menentukan nilai GGL positif atau negatif. Kalau pertama kali yang dijumpai itu adalah kutub negatif, maka GGL ini nilainya negatif. Oke, untuk persamaan pada loop 1. Kita perhatikan loop 1. Yang pertama adalah GGL yang kita hitung dulu. GGL-nya ini ya. GGL yang pertama dijumpai adalah kutub negatif, maka nilainya GGL adalah negatif 10. Kemudian fokus ke GGL yang berikutnya. Nah, di sini ada GGL lagi. Yang pertama kali dijumpai adalah kutub positif, maka nilai GGL-nya adalah positif, sehingga positif 2. Nilai GGL-nya pada loop 1 ini sudah, kemudian kita tambahkan nilai tegangan turunannya, IR-nya ini ya. Oke, nilai tegangan turunannya dimulai dari I1 ini. I1 ini arahnya searah dengan loop, maka dia nilainya positif, sehingga positif IR. Ada 2 hambatan yang menuju ke I1 atau yang segaris dengan I1, sehingga dapat kita tuliskan I1 dikali 2 ohm tambah 2 ohm. Kemudian untuk I3 nya ini juga searah dengan loop 1, searah dan memiliki hambatan 4 ohm, maka nilai I3 nya karena searah positif, I3 kali 4 ohm R nya tadi sama dengan 0. Inilah persamaan loop 1. Dari persamaan ini bisa kita sederhanakan lagi. Oke, kita coba hitung negatif 10 positif 2 menjadi negatif 8. Kemudian kita tambahkan 4 ohm I1 dari 2 ohm tambah 2 ohm sama dengan 4 ohm kali I1. Kemudian 4 ohm kali I3 sama dengan 0. Kemudian negatif 8 ini kita pindah ke ruas kanan menjadi positif, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Ya.
persamaan 4I1 plus 4I3 sama dengan 8 ini bisa kita sederhanakan dengan cara membagi nilai-nilainya menjadi angka yang lebih kecil. 4, 8 bisa kita bagi dengan angka 4, sehingga hasilnya I1 ditambah I3 8 bagi 4 2 sama dengan 2. Ini sebagai persamaan 2. Oke, kemudian kita hitung persamaan pada loop 2. Persamaan pada loop 2. Oke, arah loopnya berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau begitu, pertama kali yang kita hitung adalah jumlah GGL yang ada pada loop 2 itu. Oke, kita coba lihat. Pertama kali ketemu kutub negatif 14 volt, sehingga nilai GGL di sini adalah negatif 14. Kemudian kita lanjutkan, ketemu di GGL 3, ketemu kutub positif, sehingga nilai GGL 3 nya adalah positif 2 volt. Untuk GGL nya sudah hanya ada 2 di loop 2 ini. Kemudian kita tambahkan dengan tegangan turunannya. Tegangan turunan pada loop 2 ini adalah I2 dan I3. Untuk I2 nya ini searah dengan arah loopnya, sehingga nilainya juga positif. Kemudian I2 ini juga memiliki hambatan, yaitu 2 ohm dan 2 ohm secara seri, sehingga nanti kita jumlahkan. Sehingga dapat kita tuliskan positif I2 karena searah dengan loop tadi, dikali hambatannya tadi 2 ohm plus 2 ohm. Kemudian I3 nya arahnya juga searah dengan loop 2, sehingga nilainya juga positif, I3 kali 4 ohm hambatan pada I3 itu sama dengan 0. Inilah persamaan dari loop 2. Persamaan dari loop 2. Kemudian persamaan ini kita hitung atau kita sederhanakan. 14 ditambah 2 volt sama dengan negatif 12. Kemudian kita tambahkan I2 kali 2 ohm plus 2 ohm 4 ohm, sehingga jadi 4 ohm I2. Kemudian kita tambahkan 4 ohm I3 sama dengan 0. Negatif 12 kita pindah ke ruas kanan menjadi positif, sehingga 4I2 ditambah 4I3 sama dengan 12. Angka ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4, sehingga hasilnya I2 ditambah I3 sama dengan 3. Ini sebagai persamaan 3. Oke, kita sudah mendapatkan persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Oke, kita lanjutkan substitusi. Nah, substitusi ini kita memanfaatkan persamaan 1 ini. Persamaan 1 ini nanti bisa kita substitusikan ke persamaan 2 maupun ke persamaan 3, tergantung kebutuhan kita. Kita ingin yang mana. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan persamaan yang memiliki komponen yang sama dari persamaan 2 dan persamaan 3 ini. Kalau misalkan di sini kita mensubstitusikan persamaan 1 ini ke persamaan 3, nanti hasil akhir dari substitusi ini nanti akan memiliki persamaan yang memiliki komponen yang sama dengan persamaan 2, yaitu I1 dan I3. Seperti itu komponennya. Kita coba ya. Oke, substitusi 1 ke persamaan 3. Ini persamaan 3-nya, yaitu I2 plus I3 sama dengan 3. Ini sebagai persamaan 3. Oke, I2 ini kita ambil dari persamaan 1, I2, yaitu I3 dikurangi I1, kita substitusikan ke persamaan 3 ini, sehingga persamaan 3 ini menjadi I3 dikurangi I1 ditambah I3 sama dengan 3 ini. Kemudian I3 di sini ada 2, maka nanti akan berubah negatif I1 plus 2I3 sama dengan 3. Ini sebagai persamaan 4. Kita sudah dapat persamaan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian persamaan 4 ini memiliki komponen
I1 dan I3 itu sama dengan persamaan 2, yaitu komponennya adalah I1 dan I3. Nah, dengan komponen yang sama ini bisa kita gunakan untuk eliminasi seperti itu. Kita eliminasikan persamaan 2 dan persamaan 4 karena komponennya sama, yaitu I1 dan I3. Dari persamaan 2 dan 4 ini kita bisa ketahui dari I1-nya ini. Yang persamaan 2 I1-nya positif, yang persamaan 4 I1-nya adalah negatif. Supaya ini tereliminasi atau hilang, maka bisa kita jumlahkan seperti itu. Sehingga I1 ditambah negatif I1 hilang 0. Sehingga tinggal I3 ditambah 2I3 sama dengan 3I3, kemudian 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sehingga 3I3 sama dengan 5, I3 nya sama dengan 5/3 ampere. Kita sudah menemukan nilai I3 nya, yaitu 5/3 ampere. Kemudian tugas selanjutnya adalah mencari I1 dan I2. Oke, kita lanjutkan. Nilai I1 kita cari dari persamaan 2. Ini ya. Nilai I1 kita cari dari persamaan 2 karena di persamaan 2 ini ada komponen I1. Oke, coba kita tulis persamaan 2-nya, yaitu I1 plus I3 sama dengan 2. I3-nya sudah kita dapatkan. Kita substitusikan di persamaan 2 ini, yaitu I3-nya adalah 5/3. Sehingga I1-nya sama dengan 2 dikurangi 5/3. 5/3 ini pindah ruas menjadi negatif. Sehingga 2 ini nanti kita rubah menjadi 6/3 karena kita butuh penyebut yang sama. Sehingga I1-nya adalah 6/3 dikurangi 5/3, hasil akhirnya adalah 1/3 ampere. Ini nilai I1-nya. Oke, I1 sudah ketemu. Sekarang kita mencari nilai I2 dari persamaan 3 karena I2 ini terdapat di persamaan 3. Oke, kita tulis persamaan 3. Kita substitusikan I3-nya dari nilai yang sudah kita temukan tadi. Oke, I2 ditambah 5/3. Kita substitusikan di sini I3-nya. Kemudian kita 5/3 ini kita pindah ke ruas kanan jadi negatif. Sehingga I2-nya sama dengan 3 dikurangi 5/3. 3 ini kita ganti dengan nilai pecahan yang memiliki penyebut sama dengan pecahan yang di belakangnya ini. Oke, kita lanjutkan. Sehingga I2 sama dengan 9/3 dikurangi 5/3. 9 dikurangi 5, 4. Sehingga I2 nya sama dengan 4/3 ampere. Ini I2 nya, yaitu 4/3 ampere. Oke, sudah kita dapatkan nilai I1, I2, dan I3 nya. Kita lihat di soalnya. Jawabannya adalah untuk I1 nya 1/3, yaitu C dan D ini I1 nya 1/3 ampere. Kemudian I2 nya 4/3 sama I2 nya 4/3 ampere. Sedangkan I3 nya adalah 5/3 ampere. Jadi jawabannya adalah C. Inilah pembahasan soal nomor 39 KSM IPA tahun 2019 tentang listrik dinamis, yaitu membahas tentang hukum Kirchhoff pada sirkuit Kirchhoff yang memiliki 2 loop seperti itu.